Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ardisa Ulfa Pradita, sebagai peserta Latsar CPNS Kota Depok tahun 2026. Saya sebagai dokter gigi ahli pertama di UPTD Puskesmas Jatijajar Kota Depok. Pada agenda 2, hari kedua, pembelajaran asinkronus, kami melaksanakan tugas kelompok yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman materi yang telah diberikan. Dalam kegiatan ini, kami berdiskusi bersama anggota kelompok lainnya untuk membahas materi dan menyusun jawaban dari tugas yang diberikan. Setiap anggota kelompok berkontribusi dengan menyampaikan pendapat, berbagi pemahaman, serta saling melengkapi informasi sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa kolaborasi dan komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak, seperti kolaboratif dalam bekerja sama, akuntabel dalam menyelesaikan tugas, serta adaptif dalam memanfaatkan teknologi untuk berdiskusi secara daring. Tugas kelompok yang pertama, reshaping berakhlakologi. Kelompok kami membuat tugas ini dengan cara podcast. Kami mengevaluasi dan membandingkan praktek berakhlak di tempat masing-masing kami bekerja, lalu memilih mana yang paling sesuai dan dirangkum. Pengamalan aspek berakhlak dalam lingkungan tempat kami bekerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan dengan cara memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah dan cekatan, menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Keenam, adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tugas kelompok kedua, tokoh panutan Jawa Barat. Kelompok kami berdiskusi untuk mengevaluasi dan membandingkan tokoh panutan kami masing-masing. Ada yang menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai panutan, ada Kang Sule, Enti Sutisna, ada Ustadz A'agim, Abdullah Gimnastiar, ada Pandawa Group, dan juga ada pahlawan nasional Dewi Sartika. Kemudian kami menetapkan tokoh panutan pilihan kelompok kami, yaitu adalah Pandawa Group.
mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan, membandingkan kondisi saat ini dan bagaimana penerapannya di masa depan. Nilai berakhlak pada gerakan Pandawa Group, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Untuk saat ini, mereka membersihkan sungai dan pantai untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Di masa depan, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. 2. Akuntabel. Saat ini, mereka menunjukkan kondisi sungai sebelum dan sesudah dibersihkan melalui dokumentasi yang diunggah di sosial media. Harapannya untuk masa depan adalah gerakan sosial dan pelayanan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah kompeten. Untuk saat ini, belajar teknik pengelolaan dan pemilahan sampah serta mengedukasi masyarakat. Untuk di masa depan, masyarakat akan semakin memahami serta tahu cara menjaga lingkungan yang baik dan benar. Keempat, harmonis. Saat ini, Pandawa Group mengajak relawan dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama. Di masa depan, diharapkan terbentuk solidaritas masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setelah itu, yang kelima, loyal. Saat ini, Pandawa Group menunjukkan kepedulian terhadap bangsa melalui aksi menjaga lingkungan Indonesia. Masa depan akan semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Yang keenam, adaptif. Saat ini, Pandawa Group memanfaatkan media sosial untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan. Harapannya di masa depan, teknologinya yang digunakan akan secara maksimal untuk gerakan perubahan sosial. Yang ketujuh, kolaboratif. Saat ini, Pandawa Group bekerja sama dengan masyarakat, relawan, dan juga pemerintah daerah. Di masa depan, kolaborasi lintas sektor menjadi budaya dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Jika suatu komunitas muda bisa menggerakkan perubahan, maka ASN dengan kekuatan sistem seharusnya bisa menciptakan perubahan yang jauh lebih besar. Pengalaman belajar hari ini memberikan pemahaman bahwa sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi secara individu, tetapi juga mampu bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Harapan saya, nilai-nilai yang dipelajari dalam agenda 2 ini dapat terus saya terapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN di instansi saya. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak, bangga melayani bangsa.